si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así? Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna y yo no supe hacerlo así? Halo WhatsApp guys, kembali lagi bersama kami kelompok 2 akan membahas kedudukan manusia sebagai pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Baik kawan-kawan, dulu kita ketahui bersama, saya dari kelompok 2, saya Ki Ali, saya Nana Waluddin, saya Abdurrahman Ibrahim, saya Ahmad Asmi, saya Agus Madi, saya Muhammad Wamiki. Nah, di sini kami perlu membahas bagaimana kedudukan manusia dalam pendidikan Islam. Marilah kita simak sebaik mungkin untuk bagaimana kita mengambil manfaat dari kita semua apa yang sudah kita bahas. Di sini apa sih hakikat manusia sebetulnya? Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan makhluk yang tingkatnya paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu manusia dibekali dengan akal, pikiran, dan perasaan. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia. Yang pertama yaitu bashar, bahwa manusia merupakan makhluk biologis. Yang kedua sebagai al-insan, bahwasanya manusia merupakan khalifah atau pemikul amanah. Dan yang ketiga yaitu al-insan, anas, bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial. Sekian mungkin itu saja mengenai hakikat manusia. Selanjutnya, bagaimana proses kejadian manusia? Islam sudah menjelaskan secara detail bagaimana proses kejadian Islam, kejadian manusia. Hal tersebut sudah dituliskan dan dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, melalui masa yang tidak disebutkan. Yang kedua, mengalami beberapa tingkatan kejadian. Yang ketiga, ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, dijadikan dari tanah liat. Yang kelima, dijadikan dari tanah kering dan rumput hitam. Yang keenam, berproses dari saripati anak, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, makhluk balik-balik. Kemudian yang terakhir ditiupkan ruh. Saya kira itu saja. Oke, yang kedua, pertolongan manusia menurut surat Al-Ma'idah, yaitu 1. yang memberi hikmat Tuhan, yang kedua yang dimurkai Tuhan, yang ketiga yang sesat, yang keempat kafirin, yang kelima munafikin. Oke, yang kedua yang dicintai Tuhan dan yang dicintai dan dimurkai oleh Allah. Yang pertama musyrikin, tawabin, syakirin, muttaqin, muhsinin, mujahid fi sabilillah. Yang kedua yang dimurkai Tuhan, 1. fasikin,
mufsidin, zalimin, kafirin, qawanin kafur, mustakbirin, munasibin, kadibun kafar, munasibun kadzab. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat manusia? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat manusia. Sebelum membahas tentang sifat-sifat manusia, terlebih dahulu kita perlu membahas tentang potensi fitrah manusia. Kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu ciptaan dan buatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, atau dapat diartikan sifat pembawaan yang tidak ada sejarahnya. Selanjutnya yaitu sifat manusia yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. 1. Bersifat tergesa-gesa. 2. Sering membantah. 3. Ikat. 4. Gelisah dan mikir. 5. Mudah putus asa. Saya kira itu saja. Bagaimana manusia menjadi sebagai elemen? Baik, di sini saya akan menjelaskan berbicara tentang pendidikan. Kita tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang hakikat manusia. Mengapa? Karena manusia adalah pelaku dari pendidikan itu sendiri, baik sebagai pendidik atau yang dididik adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia adalah sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Lanjut. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Evi tentang pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, di sini masuk pada manusia, pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk selalu bertakwa kepadanya. Di sisi yang itu, manusia didefinisikan sebagai khalifah, ditugaskan untuk memakmurkan dan memelihara permukaan bumi ini. Dengan hal itu, sebagai manusia itu harus menjaga betul bagaimana penciptaan kepada alam sekitar, entah di lingkungan atau dari semacamnya. Maka dari itu merupakan pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia mempunyai 3 peran. Yang pertama, al-infi'u bih, artinya mengambil manfaat. Manusia di sini dianjurkan untuk mengambil manfaat yang ada pada permukaan bumi ini. Contohnya, intinya segala sesuatu yang bermanfaat pada diri manusia itu. Yang kedua, mengambil hikmah. Dalam arti alam bisa digunakan sebagai pelajaran dengan cara mengambil temuan-temuan yang dapat dijadikan teori bagi pengetahuan secara umum. Ketiga adalah hubungan dan ifat atau hubungan untuk pelestarian alam, kontroversi atau sakti, menyelamatkan alam. Artinya menyelamatkan alam itu bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, itu merupakan salah satu contoh bagi menyelamatkan alam. Bagaimana tidak menebang pohon sembarangan agar tidak terjadi kerusakan, bagaimana mengatasi kebakaran-kebakaran, itu merupakan salah satu contoh bagaimana kita menyelamatkan lingkungan sekitar atau alam. Nah, di sini jika melihat hakikatnya ragam fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sebagai bekal menjalankan misi kekhalifahan di muka bumi, maka kemudian ada potensi yang terlekat pada manusia yang perlu dikembangkan agar manusia bisa membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, dari hal itu banyak yang kita ketemu sekarang untuk melalui kedamaian
bisa betul-betul beradaptasi kepada lingkungan. Bagaimana kita menjaga atau melestarikan alam untuk diri kita sendiri dan orang lain. Selain itu, ada potensi lain yang melekat pada diri manusia yang bisa dikembangkan melalui pendidikan Islam. Di saat manusia dipandang pendidikan harus dipahami, dikembangkan melalui pendidikan Islam. Di saat manusia dipandang sebagai homo, hidup kandung, makhluk yang harus dididik, maka pendidikan harus dipahami sebagai proses pengembangan potensi, agar potensi tersebut dapat diaktualisasikan dan memberikan makna dalam kehidupan manusia. Nah, dengan pendidikan Islam, bagaimana manusia ini menanam dan mengembangkan karakter manusia untuk lebih baik daripadanya, atau bagaimana manusia ini untuk bercita manusia untuk selalu membenarkan diri atau mengevaluasi diri. Itu merupakan salah satu bagaimana kita dalam ranah pendidikan Islam. Betul. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan menjadi instrumen terpenting yang memimpin dan mengarahkan manusia agar mampu mengembangkan amanah dari Allah, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai mendalai Tuhan mengikuti segala aspek tugas kewibawaan. Karena hanya dari pendidikan Islam manusia bisa dikembang dengan sempurna sesuai katanya. Kira-kira seperti itu. Seperti itulah pembahasan dari kelompok 2. Apabila ada kebenaran, murni datangnya dari Allah. Apabila ada kesalahan, murni datangnya dari setan. Karena kami hanyalah jadi korban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.